Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share lagi ya kegiatan aku hari ini. Dimulai dari beresin sisaan lauk semalam. Jadi semalam itu sisaan lauknya lumayan agak banyak ya. Ada kayak goreng-gorengan gitu aja sih. Karena memang kemarin aku nggak masak yang macam-macam gitu ya. Tapi sisanya lumayan banyak nih. Karena kan aku pikir semalam itu suami aku mau makan ya setelah lembur ngechat, tapi ternyata nggak makan ya teman-teman. Jadi sisaan lauknya tuh dibiarin aja gitu di meja makan. Akhirnya paginya udah nggak ketolong lagi ya. Aku mau sedikit cerita sama teman-teman kalau ternyata kolong meja aku kan kemarin kemasukan tikus ya. Dan pagi ini itu pas aku buka kolong meja dapur aku tuh sudah aromanya udah nggak enak. Aroma khas tikusnya tuh bener-bener terasa, tandanya dia udah buang air kecil ya di kolong meja aku. Akhirnya mau nggak mau hari ini kita bongkar ya teman-teman, dan kita cari tikusnya beserta jalan masuknya dia ya. Itu sama suami aku ditutup supaya nggak masuk lagi ke dalam kolong ya mam. Karena ya ampun hama ya tikus itu mam. Aku tuh kesel banget, binatang yang paling aku benci itu tikus ya. Karena kalau udah kemasukan tikus rumah kita tuh jadi parno, mau make barang untuk masak, terus peralatan makan itu kan jadi parno ya, dikit-dikit tuh dicium gitu. Takutnya ada aroma tikus kan ya. Kan gak lucu ya mam kalau kita pakai peralatan dapur yang ternyata bekas dikencingin tikus. Aduh jijik banget ya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang mau main ke rumah, semuanya udah aman. Jadi akhirnya semua peralatan dapur aku yang ada di kolong itu aku cuci lagi ya. Cuma nyisa ini aja peralatan dapur aku yang ada di box hitam itu ya. Kalau di box hitam itu aman ya teman-teman karena ada tutupnya. Tapi ada gelas, terus ada baskom, terus ada juga apa ya itu namanya, kayak ini gede, nampan gede ya. Itu nampan itu kan nggak bisa dimasukin ya ke box itu. Jadinya itu semua aku cuci ya teman-teman, dan videonya hilang. Ya harus sabar lah ya, penyakitan HP ku itu emang masih belum hilang ya teman-teman. Jadi ya udahlah, akhirnya aku sorenya nanti bikin bika Ambon ya, bereksperimen. Nanti aku tunjukin deh. Pengalaman pertama aku bikin bika Ambon. Jadi memang akhir-akhir ini itu berseliweran ya, entah itu bika Ambon ataupun lapis legit yang punyanya Mami Toko sama Cimehong ya, yang akhir-akhir ini tuh saingan ya Mami ya. Jadi aku penasaran deh, meskipun aku tuh emang suka sih bika Ambon ya. Biasa kalau ke Holland Bakery itu aku selalu belinya bika Ambon, tapi bukan yang full size ya teman-teman. Kan ada yang sudah dipotong tuh, yang potongan-potongan itulah yang aku beli ya. Dan harganya tuh lumayan, sepotongnya itu kalau nggak salah dulu aku beli itu 6.000 ya teman-teman. Tapi udah puas banget ya rasanya, itu benar-benar nampol deh yang punya Holland Bakery. Oke, ini ada sedikit cuplikan yang nggak hilang ya. Tadi ini tuh suami aku pas lagi ngeluarin barang-barang dari kolong meja, dan ternyata box aku ini kan udah mulai digigit-gigitin ya. Terus di bawah box aku tuh udah banyak kencingnya ya, kencing tikus. Ya ampun, pokoknya tikus itu benar-benar hama yang sangat menjijikkan ya. Oke lanjut, ini kegiatan aku di sore hari. Mumpung Gibran lagi bubuk siang, aku mau bereksperimen nih ya. Ini langkah pertama, aku masukin 2 saset santan instan ke dalam air yang mendidih ya teman-teman, biar gak lama-lama ngaduknya. Terus aku juga masukin kunyit bubuk beserta rempah-rempah ya. Ini aku masukin 2 batang serai sama 2 helai daun jeruk ya. Untuk daun pandannya aku skip karena di luar hujan aku nggak bisa nyari ya teman-teman. Dan tadi itu aku juga masukin sedikit garam, cuma nggak kerikot ya. Itu udah selesai untuk santan
santannya tadi tuh udah aku dinginin ya di kipas gitu di ruang tamu. Lanjut aku bikin adonan keduanya ya, adonan basahnya. Ini telur sama gula doang ya. Aku pakai 3 butir telur, terus aku juga pakai 10 sendok nggak nyampe ya, aku tuh cuma 9 sendok karena aku nggak terlalu suka yang makanan yang terlalu manis gitu, jadinya enak ya mam ya, jadi aku kurangin 1 sendok. Ini diaduk sampai rata. Untuk santannya tadi aku pakai 300 ml ya teman-teman. Nah kan seperti yang aku bilang, jadi aku tiap mau pakai barang tuh parno mam, diciumin kayak gini sampai aroma tikusnya tuh terngiang-ngiang ya. Dan ini juga ternyata luput dari cucian aku tadi, jadi aku cuci dulu. Tapi tenang aja ya teman-teman, setelah aku bikin bika Ambon ini aku bongkar lagi, aku cuci lagi ya. Yang tadi tuh nggak kecuci, katanya suami aku tuh bersih, tapi ternyata pas aku cek itu masih ada aroma tikus ya, jadi ya udah aku cuci aja. Oke lanjut, ini untuk bahan keringnya, ini aku pakai 16 sendok makan tepung tapioka atau kanji dan 8 sendok makan tepung terigu ya. Sambil lalu aku juga cawang-cawangin resepnya biar nggak ada yang kelewatan. Lanjut aku tambahin vermipan atau ragi instan ya mam, ini aku campurin ke telurnya ya, terus diaduk-aduk deh sampai rata kembali. BTW di daerah aku sini itu di Jember tepatnya ya, santan kara itu ataupun santan instan jenis lain ya, merek lain maksudnya, itu tuh lagi agak susah ya mam dicari ya. Jadi aku hari ini cuma pakai santan yang bubuk gitu, sebenarnya kurang enak ya, lebih enak tuh santan yang kental ya teman-teman. Cuma karena nggak ada lagi, aku udah keliling-keliling di toko-toko daerah perumahan sini ya, ada 5 toko itu adanya santan bubuk, dan itu pun cuma sisa 2 saset, aku beli semua tadi ya mam. Oke, langkah selanjutnya kita tuangin ya santan yang tadi udah kita bikin dengan rempah-rempah itu ke tepungnya ya mam. Yang awalnya aku masukinnya sedikit-sedikit, lama-lama kok kelamaan gitu ya, udah deh aku masukin semua. Lagian aku juga pakai takaran sesuai dengan resep ya, jadi insya Allah nggak bakal kelembekan ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan adonan telurnya nih yang terakhir ya, terus diaduk-aduk lagi sampai bener-bener rata. Udah deh, dibilang susah ya, nggak susah banget ya teman-teman, dibilang gampang juga enggak, karena kita juga harus bikin santannya ya. Suami aku tuh agak merasa aneh karena aku masak pakai kunyit bubuk ya, bikin kue maksudnya pakai kunyit bubuk, ini kok aneh gitu ya. Kue apa nih pakai kunyit gitu. Nah, aku bilang ya nanti aja deh, lihat aja ya. Dan ini adonannya udah aku rest selama 1 jam ya, diistirahatkan. Terus yang terakhir aku tambahin 5 sendok margarin cair. Dan langkah yang terakhir ini tinggal kita saring ya teman-teman adonannya, supaya nggak ada bahan-bahan yang masih menggerindil dan bahannya bener-bener halus ya adonannya maksudnya ya. Ini habis ini tinggal dipanggang aja, karena aku nggak ada oven listrik aku tuh dipakai mamaku, berikut juga oven tangkringnya udah aku balikin ya ke mama aku. Jadi kebetulan di rumah memang nggak ada oven sama sekali, makanya aku pakai panci kukusan ini. Kalau di videonya, video resepnya maksudnya itu pakai teflon ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang nggak punya cetakan kue apem atau nggak punya oven, itu bisa pakai teflon. Tapi berhubung teflon aku ini kurang tinggi ya, jadi nutupnya tuh agak susah, makanya aku pakai panci ini aja dan alhamdulillah berhasil. Awalnya aku kaget karena ngembang ya, gembung gitu, kayak kalau aku bikin apa ya, kayak bikin bolu pisang ya, gembung gitu. Tapi ternyata pas udah dingin dia nggak segembung itu kok mam nih, bahkan ada adonannya yang bececer ya, karena aku pikir tadi tuh masih ada space 1 cm dari adonan ke ujung cetakan. Aku pikir nggak bakalan setinggi itu ya mam hasilnya, tapi ternyata ngembang.
Dan ini aku potong ya, ngeluarin adonannya itu agak susah soalnya tadi aku lupa ya nggak olesin pakai margarin dulu, dan alhamdulillah jadi. Cuma sarangnya itu tuh nggak berserat berdiri gitu mam, jadi kayak bolong-bolong gitu loh pas waktu dipotong. Mungkin karena aku nggak taat aturan ya, jadi di resepnya itu dipanggangnya itu nggak pakai ditutup selama 50 menit, barulah setelah 50 menit dipanggangnya tuh ditutup ya selama 20 menit lagi gitu. Dan aku tuh takutnya bagian atasnya tuh nggak mateng, jadi dari awal itu manggangnya udah aku tutup gitu ya mam. Mungkin gara-gara itu kali ya, nanti aku perbaiki lagi deh teman-teman. Cuma kalau untuk pemula ini udah lumayan oke sih menurut aku ya. Oke, sekian dulu video yang bisa aku sharing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.